Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas peristiwa Hamra'ul Asad dari ke-31, suatu peristiwa yang berhubungan dengan perang Uhud. Kita mulai. Jadi setelah selesai perang Uhud, Rasulullah SAW khawatir bahwa Madinah yang sedang terluka, para kesatrianya dan banyak yang terbunuh, itu akan diserang baik dari orang Quraisy, baik dari orang Yahudi, baik dari orang munafik. Sangat mudah ya, apalagi orang Quraisy, pasukannya masih banyak, masih dekat, dan sangat mungkin untuk kembali pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga malamnya Rasulullah tidur namun tidak tenang. Esok harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tahu akhirnya meminta para sahabatnya untuk mengusir orang-orang Quraisy keluar, dan dengan syarat yang ikut sekarang hanya yang ikut perang Uhud. Ini untuk mencegah adanya orang-orang munafik yang ikut ya. Karena kan orang munafik kalau ikut pasti akan sangat merepotkan. Misalkan seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang malah memecah barisan muslimin di saat-saat yang paling genting. Oke. Kemudian Rasulullah akhirnya pergi, namun Jabir bin Abdullah izin bahwa hari kemarinnya ia tidak ikut bukan karena ia tidak mau ikut perang perang Uhud, tetapi karena ayahnya menitipkan kepada Jabir 7 atau 9 saudarinya yang tentu saja butuh perlindungan dibandingkan dengan dan bahaya kalau ditinggalkan. Makanya Jabir akhirnya terpaksa tidak berjihad dan menjaga saudarinya. Namun setelah perang Uhud ternyata ayahnya meninggal, sehingga Jabir minta izin langsung pada Rasulullah, dan Rasulullah pun mengizinkannya. Oke. Akhirnya Rasulullah berjalan keluar Madinah, pergi menuju suatu daerah yang namanya Hamra'ul Asad, kurang lebih sekitar 13 km dari Madinah, dan para sahabat ini benar-benar dalam keadaan yang sangat terluka. Bahkan ada di antara mereka yang sudah lukanya sangat parah, akhirnya menyeret satu sama lainnya untuk maju ke Hamra'ul Asad. Tentu ya, kalau sudah tidak bisa berjalan, akhirnya pas seret-seret, ini pertanda bahwa pasukan benar-benar sangat terluka, namun demi berperang bersama Rasulullah karena kuatnya iman mereka, maka mereka pun pergi walaupun luka-lukanya masih basah, masih terbuka. Akhirnya sampailah pasukan Rasulullah di Hamra'ul Asad. Nah, ternyata di Hamra'ul Asad Rasulullah SAW bertemu dengan Ma'bad al-Khuzai. Ma'bad tidak tahu ya ayahnya siapa, jadi dipanggil Ma'bad bin Abu Ma'bad saja. Ma'bad bin Abu Ma'bad al-Khuzai dari suku Khuza'ah. Maka ada Rasulullah, sebagian ulama yang berkata bahwa ia sudah masuk Islam, yang lain dia tidak masuk Islam tapi hanya bersetia pada Rasulullah karena Khuza'ah dan Bani Hashim sejak zaman dulu sudah bersahabat. Oke. Akhirnya Rasulullah pun memanfaatkan situasi ini dengan
mengirim Ma'bad menuju Quraisy untuk sebisa mungkin mengusir mereka. Akhirnya Ma'bad pun berjalan menuju ke arah Mekah dan yakin akan bertemu pasukan Quraisy. Sampai di pasukan Quraisy, ternyata kekhawatiran Rasulullah itu terjadi. Mayoritas musuh itu bersiap untuk menyerang Madinah kembali karena mereka saling ejek. Karena lah kita ngapain pulang? Kesatria muslimin sudah tewas. Tapi kan kita tidak berhasil menguasai Madinah, tidak mendapatkan harta rampasan perang, tidak mendapatkan perempuan-perempuan untuk ditawan, tidak membunuh Rasulullah. Jadi tidak ada capaian yang berarti sebenarnya di sana walaupun 70 muslimin tewas. Hanya sebagian mayoritas pasukan Quraisy setuju untuk kembali lagi ke Madinah. Awalnya Sofwan bin Umayyah khawatir bahwa kalau berperang lagi nanti jangan-jangan malah perang Uhud yang sudah enak menang, harum namanya mereka menang, malah nanti berbalik situasi jadi kalah dan tentu kan akan sangat merugikan. Namun orang-orang tidak mendengarkan Sofwan. Ketika Ma'bad datang, ditanya oleh Abu Sufyan, pemimpin pasukan, ada kabar apa di belakangmu Ma'bad? Karena Ma'bad berasal dari Madinah. Dan orang-orang belum tahu Ma'bad sudah masuk Islam, ataupun orang-orang tidak tahu Ma'bad berpihak pada Rasulullah. Maka Ma'bad pun menceritakan bahwa Rasulullah keluar bersama muslimin dengan pasukan yang belum pernah mereka lihat, dengan kondisi sangat marah, bertambah-tambah orang yang ikut, orang yang sebelumnya tidak ikut jadi ikut, marah, menyesal, dan ingin menghabisi Quraisy, mengejar ekor dari pasukan Quraisy. Dan akhirnya Abu Sufyan pun tidak percaya, ini celaka kamu ngomong apa gitu kan, kayak ngelantur, kayak ngomong kosong. Akhirnya Ma'bad menasihati, nasihat saya jangan sampai pasukan muslimin menemui ekor pasukan kalian dan kalian pulang saja ke Makkah. Akhirnya karena seluruh orang-orang ketakutan, Rasulullah keluar untuk memburu mereka, maka pasukan Makkah pun pulang ke Makkah, ke rumahnya masing-masing. Dan akhirnya Abu Sufyan pulang dalam keadaan sebenarnya tidak begitu senang ya. Akhirnya saat bertemu dengan rombongan yang dari arah Makkah menuju ke Madinah, ditanya nama rombongannya itu dari Abdul Qais. Akhirnya diminta untuk mengirimkan pesan sampai ke Rasulullah yang dijanjikan mereka akan mendapatkan kismis di unta-unta mereka sampai penuh. Saya tidak tahu ya seberapa banyak janji Abu Sufyan, namun diminta kismis, dijanjikan kismis sangat banyak di pasar Ukaz di dekat Mekah. Akhirnya Abdul Qais pun setuju untuk menyampaikan pesan Abu Sufyan. Dan Abu Sufyan menyampaikan bahwa Abu Sufyan keluar menghimpun pasukan untuk menghabisi Rasulullah dan menghabisi sahabatnya yang lain. Akhirnya setuju, dan saat Abdul Qais sampai menemui Rasulullah di Hamra'ul Asad, diceritakan pesan Abu Sufyan tersebut, Rasulullahnya bersiaga tinggal di Hamra'ul Asad selama 3 hari. Namun ternyata musuh tidak kunjung nampak, akhirnya Rasulullah pun pulang. Nah, dalam peristiwa ini ada 2 orang yang dihukum mati dari pihak musuh oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah Abul Azzah. Pada awalnya Abul Azzah tertangkap di Badar, dan Abu Azzah pun mengemis pada Rasulullah untuk mengampuni jiwanya. Akhirnya Rasulullah pun membebaskan Abu Azzah dengan syarat jangan lagi memerangi muslimin, memusuhi muslimin dalam bentuk apapun, termasuk membuat syair-syair. Karena Abu Azzah pun walaupun dia miskin, tetapi saat berbuat syair indah, bagus, dan sangat cepat menyebar, mudah dihafal oleh orang-orang, sehingga pesan-pesan dari syair Abu Azzah akan didengarkan banyak orang.
ulangi sebagai syair-syairan bahwa sosial media. Nah, akhirnya Abul Azzah pun atas takdir Allah Subhanahu wa taala ternyata tertangkap lagi di Uhud, dan Allah pun menghukum Abul Azzah karena ingkar janji. Rasulullah berkata pada Abul Azzah bahwa kami tidak akan mengizinkan engkau bermegang jenggotmu dan berkata bahwa saya telah menghina, menipu Muhammad 2 kali. Tidak. Dan Rasulullah bersabda bahwa umat Islam, orang Islam tidak jatuh ke. Jadi memang Rasulullah menyampaikan pesan bahwa muslimin tidak boleh mengulangi kesalahannya. Tidak ada 2 kali pengkhianatan. Jadi saat itulah Abu Azzah dieksekusi mati, dipancung oleh sahabat Nabi. Ada yang berkata bahwa Zubair atau Asim. Kemudian satu lagi ada Muawiyah bin Al-Mughirah. Setelah perang Uhud, Muawiyah dari pasukan Mekah malah datang ke Madinah minta izin untuk berkunjung pada sepupunya yaitu Utsman. Padahal kondisinya kan sedang perang ya. Ini bahaya, bisa jadi mata-mata, bisa jadi pengintai. Hanya Rasulullah pun hanya mengizinkan Muawiyah untuk menetap 3 hari. Setelah 3 hari tidak boleh menetap lagi atau tertangkap dihukum mati. Dan ternyata saat sedang di Hamra'ul Asad, Muawiyah ternyata menetap lebih lama. Dan benar ternyata ia memata-matai kota Madinah demi kepentingan perang orang-orang Mekah. Sehingga saat Rasulullah pulang dari Hamra'ul Asad, maka Muawiyah pun yang awalnya kabur namun terkejar oleh Zaid bin Harithah dan Ammar bin Yasir, dan akhirnya dihukum mati. Begitu teman-teman, kisah dari Hamra'ul Asad. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu siaga, selalu berpikiran ini ya, harus selalu punya rencana untuk mengamankan situasi. Jangan sampai teledor, jangan ceroboh, jangan sampai tidak waspada. Rasulullah diam 3 hari di Hamra'ul Asad mencegah orang-orang kafir untuk menyerang kembali kota Makkah. Rasulullah menghukum mati Abul Azzah dan Muawiyah yang mengingkari perjanjian. Dan Rasulullah di sini juga menasihati kepada kita bahwa umat Islam tidak boleh jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Jadi memang kita harus selalu mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Baik, terima kasih teman-teman. Yang mau bertanya silakan bertanya. Tapi sambil kita menunggu barangkali ada yang bertanya, mari kita bersolawat kepada Rasul kita dengan solawat yang Rasulullah ajarkan kepada kita, solawat Ibrahimiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, salawatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Allah mensalawati kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sebagaimana Allah memberkahi keluarga Ibrahim, memberkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Di seluruh alam sesungguhnya Engkau ya Allah Hamid dan Majid, yang terpuji, dan Majid itu yang perkasa ya kalau tidak salah. Baik, terima kasih karena tidak ada pertanyaan. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar yang khusyuk teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ini ya peserta di sini semua, baik yang hadir Zoom maupun yang tidak hadir live, keluarga kita, teman-teman kita, rekan-rekan kita, ustadz asatidz kita, murid-murid, semuanya ya, seluruh muslim secara umum, tetangga-tetangga kita, semoga reuni di surga Firdaus. Tentu saja saya berharap khususnya yang hadir pada hari ini untuk lebih didekatkan lagi, mudah-mudahan bisa di surga Firdaus, surga yang paling tinggi, paling tengah, bermata air segala surga, di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, para rasul, as-siddiqin,
syuhada as-sabirin. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mewafatkan kita, mematikan kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, istiqomah, husnul khatimah, jauh dari dosa-dosa, dari syirik, dari dosa-dosa besar lainnya, dari riya, dari maksiat seperti riba, dari sihir, dan dari kedengkian kepada sama muslimin. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada pertemuan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.